Pernah kebayang nggak gimana rasanya menjelajahi waktu 1.700 tahun, tapi cuma dalam beberapa menit? Nah, siap-siap ya, karena kita bakal melesat cepat buat cari tahu siapa aja sih yang pernah jadi negara adidaya penguasa dunia. Yuk, kita mulai. Coba deh kita pikirin, di setiap era dalam sejarah, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali? Siapa yang jadi adidaya tak terkalahkan? Pertanyaan ini nih yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Jawabannya, ternyata nggak pernah sama. Kekuasaan itu kayak tongkat estafet, selalu berpindah tangan dari satu peradaban ke peradaban lain. Jadi yuk, kita ikuti jejaknya, dari abad ke abad. Oke, perhentian pertama kita, dunia kuno. Di zaman ini, cuma ada satu nama yang penting, Roma. Selama ratusan tahun mereka bukan cuma pemain utama, mereka itu yang bikin aturannya. Di puncak-puncaknya, pada abad pertama dan kedua Roma, menciptakan sesuatu yang luar biasa banget, Pax Romana atau perdamaian Romawi. Bayangin deh, stabilitasnya begitu total sampai Laut Mediterania itu udah kayak kolam renang pribadinya mereka. Kekuasaannya membentang dari Inggris yang dingin sampai Mesir yang panas. Terus, gimana cara Roma melakukannya? Oke, legiun mereka emang legendaris, tapi kejeniusan mereka yang sebenarnya itu ada di organisasi. Jalan raya super canggih yang bikin pasukan bisa gerak secepat kilat, benteng permanen buat jaga perbatasan, dan yang paling penting, kendali penuh atas Mesir yang jadi lumbung pangan seluruh kekaisaran. Tapi ya namanya juga kekuasaan, gak ada yang abadi. Abad ketiga itu benar-benar mimpi buruk, inflasi menggila, perang saudara di mana-mana. Ajaibnya, Roma bisa bangkit lagi. Dan disinilah titik baliknya. Pusat gravitasi kekaisaran mulai geser ke timur. Waktu Kaisar Konstantinus mindahin ibu kota ke Konstantinopel yang super kaya, dia bukan cuma mindahin kota, dia lagi menanam benih untuk sejarah 1.000 tahun ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke dunia yang benar-benar beda. Tatanan lama udah runtuh, dan dari puing-puingnya muncul kekuatan-kekuatan baru yang dinamis banget. Di abad kelima, kita lihat ada dua nasib yang kontras banget. Di barat, Roma akhirnya runtuh. Tapi di timur, Kekaisaran Bizantium, wah mereka nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang pesat. Dengan birokrasi yang rapi, cadangan emas yang seabrek, dan kontrol jalur dagang penting, mereka membuktikan kalau manajemen yang cerdas itu sama kuatnya dengan pedang. Dan ini nih, bagian yang sering banget kelewat di buku sejarah. Waktu Eropa lagi kacau balau, di belahan dunia lain, sebuah zaman keemasan lagi mekar. Kekaisaran Gupta di India bukan cuma kekuatan militer, tapi juga pusat intelektual dunia. Ilmuwan mereka udah ngomongin konsep angka nol dan astronomi canggih, sementara Eropa masih berantakan. Tapi pas dunia lagi coba beradaptasi dengan tatanan baru ini, tiba-tiba dari tengah gurun pasir di Jazirah Arab muncul sebuah kekuatan yang nggak terduga, siap buat nulis ulang peta dunia. Di abad ke-7, sejarah menyaksikan salah satu ekspansi paling kilat yang pernah ada. Pasukan kavaleri kekhalifahan Umayyah yang super lincah ini nyapu bersih dua raksasa dunia, Bizantium dan Persia, dalam sekejap mata. Kekuatan mereka, gabungan antara semangat yang membara dan taktik perang yang super adaptif. Dan ini membawa kita ke sebuah era di mana kekuatan itu nggak cuma diukur dari pedang dan perisai, tapi juga dari buku dan ide-ide cemerlang. Di abad ke-8 dan ke-9, dunia itu seolah-olah punya dua matahari. Di sebelah barat, ada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, pusat intelektual dunia tempat ilmu pengetahuan Yunani dan India ketemu dan berkembang. Sementara di timur, ada dinasti Tang di Tiongkok, dengan kota Chang'an yang jadi kota paling kosmopolitan di planet ini, memimpin dengan birokrasi dan teknologi yang canggih. Gimana caranya satu pertempuran bisa mengubah dunia? Coba deh lihat pertempuran Talas ini. Kelihatannya cuma konflik regional biasa antara Abbasiyah dan Tang. Tapi dampaknya luar biasa. Rahasia pembuatan kertas dari Tiongkok berhasil direbut. Teknologi ini kemudian menyebar ke seluruh dunia Islam dan Eropa, dan akhirnya memicu ledakan pengetahuan yang membentuk dunia modern kita. Sekarang, siap-siap ya, kita bakal bahas kekuatan yang paling disruptif dalam sejarah. Kekuatan yang bakal menghancurkan banyak kekaisaran, tapi anehnya, justru menghubungkan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah pimpinan Genghis Khan, bangsa Mongol itu bukan sekedar gerombolan liar, sama sekali bukan. Mereka itu mesin perang yang super presisi. Bayangin kavaleri pemanah yang bisa nembakin hujan panah mematikan sambil naik kuda dengan kecepatan penuh. Dan semuanya dikoordinasikan oleh jaringan mata-mata yang canggih. Dan jangan salah ya, penaklukan mereka itu brutal. Kutipan dari Genghis Khan sendiri ini nunjukin betapa kejamnya ekspansi mereka. Mereka tuh kayak kekuatan alam yang nggak bisa dihentikan.
Tapi disinilah letak anehnya, paradoksnya yang luar biasa. Setelah penaklukan yang brutal, muncullah Pax Mongolica, perdamaian Mongol. Para penakluk ini justru menciptakan stabilitas di seluruh Eurasia, bikin jalur sutra jadi super aman. Saking amannya, jalur ini bisa dibilang jadi internet pertama di dunia. Barang, ide, dan teknologi ngalir bebas antara Eropa dan Asia dengan kecepatan yang gila-gilaan. Nah, pas kekuasaan Mongol mulai redup, dunia udah nggak bisa kembali seperti semula. Aturan mainnya udah berubah total. Selamat datang di era modern awal. Coba kita lihat pemain-pemain baru ini. Ada Kekaisaran Ottoman yang mendominasi pakai bubuk mesiu, menaklukkan Konstantinopel dengan meriam raksasa. Ada Spanyol yang jadi tajir melintir karena emas dan perak dari dunia baru. Dan ada juga Belanda, si kecil-kecil cabai rawit yang menciptakan sistem keuangan modern dengan VOC, perusahaan multinasional pertama di dunia. Tiba-tiba, panggung dunia jadi rame banget. Sumber kekayaan di era ini jadi macam-macam banget. Spanyol ngandalin perak, Ottoman nguasain jalur perdagangan. Tapi coba lihat ini, Kekaisaran Mughal di India itu nyumbang hampir 1/4 dari ekonomi dunia. Semua berkat industri tekstil dan barang mewah mereka yang gak ada tandingannya. Jadi setelah kita jalan-jalan selama 1700 tahun, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih sebenarnya kekuasaan itu? Apakah itu tentang pasukan Roma yang disiplin, perpustakaan megah di Baghdad, kavaleri lincah Mongol, atau peti harta karun Spanyol? Jawabannya, seperti yang kita lihat, ternyata selalu berubah. Nah, di abad ke-17 semua pemain utama udah ada di posisinya masing-masing. Papan catur globalnya udah siap. Dan perlombaan yang sesungguhnya untuk mendominasi dunia baru aja mau dimulai.